Insya Allah 2024 kita yakin, kita percaya diri bahwa untuk pemuda saya siap minimal 1000 pengurus di tingkat Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa kembali di channel UKUK ya, channel yang unik, kreatif dan aktual. Kali ini saya didampingi dua tokoh yang salah satunya tokoh muda, yang satunya tentu yang sudah senior gitu ya, senior ya. Beliaunya ini Mas Di Cahyono. Mas Adi Cahyono. Sapaan akrabnya siapa? Cahyono. Kalau di samping kiri saya Saiful Kosi. Saiful Kosi. Kosi. Iya. Panggil siapa? Saiful. Saiful ya. Iya. Jadi beliau ini tokoh yang sangat berpengaruh di Kabupaten Malang ya. Mas Adi ini sebagai ketua GPK. Ya, Kabupaten. GPK Kabupaten ya. Ya. Kalau Bapak Sekretaris Pertimbangan DPC. Oh, sekretaris. Oh, DPC. Jadi Pertimbangan. majelis Majelis Pertimbangan. di Partai P3 ya? Iya. Beliaunya majelis pertimbangan di Partai P3. Karena beliaunya ini adalah orang-orang yang sangat berpengaruh, tentunya yang paling sangat menarik itu berbicara tentang pemuda sebenarnya. Ya, Tentang pemuda yang pada hari ini pemuda milenial sebutannya ya, pemuda milenial ya. Sehingga pemuda milenial ini menjadi rebutan ketika salah satunya menyambut pesta demokrasi dan intinya yang berkaitan dengan hal yang demokrasi begitu Ya. kira-kira. Nah, kalau pandangan Mas Cahyo, Mas Cahyo sendiri seperti apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan gerakan pemuda ya yang saya pegang di Kabupaten Malang. Yang pertama ya saya sampaikan, Mas moderator ya, tak perjelas nama saya. Oh, siap. Bukan Adi loh ya, nama saya itu Ngadi Cahyono. Ngadi. Iya. Ngadi. Betul. Cuma akrabnya memang dipanggil Cahyono. Memang awal kita gerakan pemuda Ka'bah ya, salah satu sayap partai besar di Kabupaten Malang yang notabene Partai Persatuan Pembangunan ya. Saya berdiri di tanggal 20 Oktober dulu 2020. Jadi saya sebagai ketua PC dan pertama kalinya GPK ini di Kabupaten Malang mulai tumbuh lagi. Berarti ketua pertama di Kabupaten Malang pasca reformasi. vakum. Iya. Ya. Dan selama dekade tanggal 20 Oktober ya, selama ini kurang lebih 1 tahun di gerakan pemuda Ka'bah di Kabupaten Malang, alhamdulillah ini kita mencakup dari 33 Mas, kota kecamatan yang ada di ya. Kabupaten Malang. 33 kecamatan. Luas, sangat luas. Dengan gerakan-gerakan kita alhamdulillah udah hampir 28 kecamatan yang kita udah terjuni langsung tanpa pelantara, kita gerak turun ke bawah untuk menghidupkan kembali taring-taring gerakan pemuda Ka'bah yang ada di Kabupaten Malang yang pernah tumbang dahulu oleh masa reformasi, sehingga yang dikatakan pemuda milenial untuk sekarang memang sangat dibutuhkan. Ya, karena betul. Pemimpin saat ini ada di pundak pemuda. Iya, awalnya. Siap. Dan yang kedua, saya berterima kasih ya untuk teman-teman media, terutama dari OKOK ya,
Uka-uka. UK ya, Channel. milenial channel dari Malang Kota. Ah, Siap. Yang kedua, memang kita kiprah ini secara tidak langsung notabene pemuda. Target dan sasarannya pemuda. Pemuda. GPK itu. Biar ada gebrakan ujung tombak dari partai politik yang ada di Kabupaten Malang, terutama di P3. Sehingga garda terdepan ini adalah munculnya GBK di Kabupaten Malang. Iya. Dari 33 Iya, kecamatan itu sudah terisi semua. Iya, 28. 28 yang sudah terisi. Berarti Iya. sisanya masih proses. On proses. Iya. Siap. Jadi kalau menurut yang senior ini, pentingnya pemuda dalam wilayah politik ini seperti apa? Saya hanya mengharapkan dengan hadirnya GBK ini untuk lebih giat membuat program-program untuk menaikkan suara di 2024 bagi P3. Harapan generasi tua seperti itu. Jadi pada prinsipnya mengharapkan GPK untuk bisa menunjang suara, begitulah kira-kira Iya. Pak ya. Oke. Kalau dari ketua GPK sendiri, pandangannya kemudian kan begini Mas, di era seperti yang sekarang, pemuda itu rata-rata enggan untuk yang namanya bergabung ke dunia politik. Iya. Gitu. Nah, kira-kira langkah-langkah Mas Ketua ini Iya. membentuk dan membangun di 28 kecamatan itu, bagaimana caranya mengajak pemuda-pemuda yang pada umumnya enggan untuk berpolitik? Ya, betul. Jadi memang dalam perjalanan kurang lebih 1 tahun ini kita arungi ya, kita terjun langsung di masing-masing kecamatan. Memang kita mengalami kendala-kendala ya, terutama ketika kita tawarkan untuk gabung di Gerakan Pemuda Kapa, memang notabene di partai, sehingga kadang-kadang teman-teman yang ada di bawah pemuda itu tidak mau politik. Ya banyak memang. Jadi, Susah. langkah Apalagi kita denger itu, politik aja sudah kayak yang kita ambil biar teman-teman pemuda pemudi ya, kalau di GPK kan Serikandi ya, Serikandi ya istilahnya. Jadi kita melalui ormas lain, jadi kumpulan pemuda, contoh kayak pencipta sound system. Nah, kebetulan sekretaris saya, sekretaris BC juga notabene punya Malang Bersatu sound systemnya. Jadi kalang-kalang itu yang kita masuki. Terus yang kedua, di sini memang kental ya di Kabupaten Malang itu Ansor. Pemuda Ibnu. Ansor. Alhamdulillah kita masuk di dalamnya. Dan pengurus kita juga ada yang di Ansor. Kita tarik dengan argumentasi seperti itu, kita hanya sebagai sayap partai yang notabene jalurnya sendiri, realnya sendiri, meskipun secara induk kita di partai. Tapi pergerakan kita itu di luar partai untuk langsung terjun di masyarakat, yang kita kontribusi langsung pada ke dasarnya masyarakat. dan prinsipnya punya jalur masing-masing. Iya, betul. Jadi sehingga teman-teman Ansor, komunitas-komunitas di masyarakat, ada yang petani ikan, ada di area Karang Taruna ya, desa, kita masuk desa, kita tawarkan gebrakan-gebrakan pemuda untuk sebagai pemimpin masa depan ya. Kalau tidak dari desa, kita munculkan pemuda harus tampil di depan untuk 2024. Memang sudah saatnya pemuda yang Iya, depan betul. sekarang. Kita paling tidak itu mengembalikanlah kepercayaan pemuda ke politik. Karena apa? Aspirasi masyarakat tanpa ada realnya politik itu tidak akan nyampe. Sehingga daya beli, daya jual kita sebagai PC itu menawarkan ke teman-teman tingkat kecamatan itu bukan mereka kita tarik secara langsung masuk dunia politik, tapi kita pelajari bagaimana berpolitik yang bagus. Tanpa konflik, tanpa melibatkan atau membawa bendera A, B, C, dan Z, kita rangkul semua. Sehingga merujutlah
Gerakan Pemuda Ka'bah di Kabupaten Malang ini sampai saat ini alhamdulillah udah 28 beraneka ragam, bukan dari unsur partai yang kita rekrut atau notabene di PAC partai atau anaknya partai, enggak. Kita yang Memang kita yang direkrut optimalkan itu di luar memang di ya? luar struktural partai, Struktur sehingga bisa menambah kapasitas kepercayaan partai tua, karena P3 jujur partai tertua, sehingga pemuda itu memandang waduh partai ini orang tua seperti itu. Nah, bagaimana langkah kita sebagai GPK untuk mengembalikan biar pemuda khususnya di Kabupaten Malang ini kembali lagi, P3 itu bukan orang tua, Bukan tapi orang-orang pemuda tua harus saja, ya, tampil pemuda. gitu. Iya. Betul. Nah, kemudian begini Mas, terkadang bukan hanya terkadang, pada umumnya ya, Iya. pada umumnya mindset yang terbangun Iya. oleh yang apa namanya yang sudah berproses sebelumnya, Iya. anggaplah yang senior atau yang Iya. sudah sepuh itu beranggapan bahwasanya pemuda itu tidak apa namanya, tidak terlalu berpengaruh gitu Iya. kan. Nah, kira-kira bagaimana menanggapi hal-hal yang mindset yang sudah terbangun sejak lama bahwasanya pemuda itu ya tidak apa namanya, tidak akan mampu membangun hal yang demikian gitu. Iya, memang mindset dari dahulu ya memang cenderung pemuda itu ditinggal, Betul. Nah, Pemuda jadi- itu ditinggal. karena pemuda itu sendiri ditutup akses Ditutup. ke Ke dunia politik nah, atau betul. Jadi memang karena itu, karena biar menimbulkan kepercayaan teman-teman dari arus bawah pedesaan, pemuda yang berpotensi ya dalam artian kita naikkan, kita orbitkan dengan melalui sayap kita Partai Persatuan Pembangunan melalui GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah. Gitu. Jadi memang sulit kita merubah paradigma yang udah bertumbuh bertahun-tahun. Iya. Ya. Pemuda itu kadang-kadang dipandang sebelah mata, di sini mah ura-ura Betul. kan gitu Pak. Ini perlu dijawab juga. Artinya kan kebanyakan mindsetnya sudah begitu Pak ya. Pemuda kan itu nakal, hura-hura. Iya, ura-ura. Nah, jadi ya sehingga GPK ini saya ciptakan sedemikian rupa harus bisa hura-hura, karaoke oke, kosida oke, jaranan Oke. Semua bisa sound masuk system, loh gitu. Malang Raya, karnaval oke, Oke. semuanya kita rangkul, tapi merujuknya ke situ. Ke 2024 harapan saya masing-masing dapil itu terisi dari 7 dapil ya. Senior dari 7 dapil dari 30 kecamatan minimal lah. Sekarang kita punya 2 kursi ya. 2 kursi. 2024 Oh, kabupaten 2 kursi ya? 2 kursi untuk P3. Target kita dari GBK meskipun GBK ini masih dikatakan berumur Seumur jagung lah umur begitu jagung aku lah ya. ya. Tapi saya optimis dan percaya diri dengan modal gebrakan pemuda ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Jadi saya memberi briefing ke teman-teman seperti itu sehingga mereka yang di arus bawah, pemuda-pemuda yang potensi itu kita angkat. Jadi bukan kita seolah-olah pandai ya, tapi bagaimana kita menyelami teman-teman yang di bawah. Inilah alur politik. Tanpa ada politik kita tidak bisa menyalurkan aspirasi. Anda pandai di desa, tanpa kita orbitkan di melalui sayap, Anda tidak akan muncul di Tidak muncul di pemerintahan untuk mengatur kebijakan seperti itu. Tidak akan muncul juga di masyarakat. Nah, betul. Dia besar di desa, tapi tidak bisa memberi manfaat yang lebih di desa itu. desa. Dengan target GPK 2024 ini dapat 7 kursi minimal ya. Itu bisa menampung aspirasi dari 33 kecamatan. Kalau perdapil kita punya DPR ya, aspirasi masyarakat pemuda kita bisa angkat. Betul. Itu. Kalau menurut Bapak sendiri, ini kan berkaitan tadi mindset ya, mindset yang sepuh-sepuh ini kebanyakan menyepelekan yang muda. Itu bagaimana caranya kira-kira sebagai selaku majelis pertimbangan agar kemudian mindset itu dihilangkan dari yang sepuh-sepuh bahwasanya pemuda hari ini itu adalah target masa depan yang sebenarnya. Ya, kita membuat suatu gebrakan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pemuda. Suatu misal olahraga, voli, sepak bola, mestinya itu yang harus diadakan. Terus kemudian
Kalau mindset pemuda dulu itu misalnya diabaikan ya tidak. Sebetulnya dulu sudah ada yang namanya GBK, namanya sekarang diganti GBK, dulu pemuda Ka'bah ada sudah. Sejak zaman kursinya di DPR RI P3 itu 99 kursi, kemudian turun 94, kemudian turun lagi 84, kemudian turun 58 sampai yang terakhir ini 19. Itu sebetulnya pemuda itu sudah dirangkul gitu loh. Karena P3 kalau mau jaranan ya terus terang aja ya tidak mungkin lah itu loh. Padahal pemuda itu seneng itu kan gitu ya. Berarti pada intinya jenengan sepakat ini ya semangat. sepakat bahwasanya pemuda itu adalah sebenarnya target masa depan Iya. gitu. Harus itu. Pemuda harus dirangkul meskipun orang tua tidak begitu saja dihilangkan, tetap disadur. Contoh aja yang pemuda dari pemuda nah itu gerakan pemuda tok, tidak ada yang tua. Kenyataannya apa? Suaranya sedikit. Fakta itu yang ada seperti itu. Ya. Baik, ini yang terakhir Mas. Ya. Jadi seperti hal yang disampaikan bahwasanya memang pemuda ini harus wajib Ya. wajib ada juga nanti di kursinya kan begitu. Iya. Nah, jadi paling tidak agar punya tokoh atau patron atau kemudian apa ya yang menjadi contoh bahwasanya pemuda itu bisa kan gitu. Nah, Iya. kira-kira harapan karena kan GPK ini adalah dinaungi oleh Partai P3. Ya. Kira-kira apa harapan Mas Ketua ini kepada baik di kepengurusan pusat GPK, Ya. kemudian juga DPP P3 sendiri. Ya, oke. Untuk grassroots ke bawah ya dalam artian bagaimana kepercayaan kita sebagai panom ya partai untuk mensikapi bagaimana gerak lingkup kita terjun ke bawah otomatis. Jadi antara kerja nyata dari pusat ya, PP, PW sampai ke DPC sampai PC sampai ke PAC itu harus konkret, program jelas, nyata, sehingga apa kepercayaan masyarakat itu tumbuh kembali, sehingga gerak lingkup kita itu luas. Dan intinya gerakan Ka'bah ini yang di Kabupaten Malang khususnya ya yang saya pegang dengan satu harapan dari teman-teman PC itu ada kolaborasi ya antara masyarakat, tokoh masyarakat, apapun ruang lingkup mereka, sehingga kita buka lebar, kita tidak akan membatasi ya, cuma satu garis karena kita itu partai Islam ya mohon maaf untuk di luar Islam mungkin kita tidak bisa sebagai wadah, tapi mungkin acuan motivasi oke lah, tapi kalau pengurusan dari GBK tetap kita pakai yang Islam seperti itu. Dan yang terakhir mungkin yang perlu saya sampaikan ke teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini ya, kita nongkrong ya nyantai karena namanya pemuda ya, Ya, senengin nongkrong di warung kopi ya, itulah jalan kebiasaannya memang. salah satunya ikon kita sebagai pemuda. Bagaimana kita rekrutmen pengurus itu kita melalui secangkir kopi, karena apapun alasannya, apapun notabene, semua satu meja itu sama. Tujuannya satu adalah untuk membesarkan Partai Persatuan Pembangunan, tapi kemasannya mungkin yang berbeda-beda. Dan tolak ukur kita mungkin ini yang kunci ya, kunci keberhasilan saya untuk di GBK untuk membentuk PAC. PAC adalah mendoktrin itu kalau bisa bahagianya itu sedikit. Jadi ayolah masuk GBK tapi jangan sampai bahagia yang berlebihan. Intinya ketika kita itu Diperbanyak berjuangnya berarti ya. Iya, masuknya itu bahagianya kecil. Ketika dia merasa kekecewaannya itu kecewanya enggak Terlalu besar. Contoh yang konkret seperti ini, umpama saya Pak ya, saya ngaksir anak bupati Pak, harapannya besar kan itu nafsunya, Iya. ingin bahagia. Iya. Tapi ketika
ditolak, kecewanya buta, Pak. wes. Akhirnya ya itulah, sehingga konsep yang saya tawarkan di teman-teman GPK khususnya di pemuda, ayolah kita bahagia itu yang sedikit aja. Ketika Banyak perjuangannya. iya, ketika kita kecewa itu tidak besar kecewanya, sehingga kita bina itu mudah. Tapi kalau kecewanya udah besar, Buat susah. tidak bisa dibina. Tapi kalau yang kecil, ya kita tarik lagi. Sehingga saya berharap sebagai ketua ya di pimpinan cabang Gerakan Penggerak Kabupaten Malang, saya juga terima kasih pada UKA yang bisa hadir untuk ngopi bareng ya, dalam artian untuk diskusi mengenai pemuda khususnya di Kabupaten Malang ini. Saya berjanji ya, komitmen, kalau janji itu kan harus menepati ya, tapi komitmen tetap harus ada. Insya Allah 2024 kita yakin, kita percaya diri bahwa untuk pemuda saya siap minimal 1.000 pengurus di tingkat Kabupaten Malang masuk di GPK. Amin, amin, amin. Untuk besarkan Mantap. GPK. Ya, mungkin itu ya, Ya. yang untuk kesempatan malam ini ya, Ya. untuk berdiskusi terkait dengan pada prinsipnya pemuda itu menjadi harapan utama, harapan utama baik bangsa dan negara, apalagi tingkat partai kan gitu. Kalau memang partai ingin lebih maju dan berkembang, maka perhatikanlah pemuda, support penuhlah pemuda, insya Allah tujuan akan semuanya akan tercapai, begitu ya. Jadi pesan juga buat karena GPK ini adalah anak partai P3, jadi ini semoga diskusi malam hari ini, perbincangan malam hari ini sampai kepada ketua umum bahwasanya pemuda itu memang harus disupport penuh Ya, hari ini, kan Ya. begitu. betul. Oke. Generasi tua tetap sangat mengharapkan dengan adanya kader-kader dari pemuda. Yang namanya kader kan dari pemuda, tidak mungkin dari generasi tua kan tidak mungkin. Tapi senior ya jangan ditinggal begitu saja. Kita hormati. Biar jadi satu sehingga menggerakkan sama dengan Konsepnya langkah-langkah. yang Iya, dibutuhkan oleh itu. Yang eksekusinya dari yang Itu. muda-muda saja. begitu. Iya kan? Ya contohnya itu tadi yang saya sebut tadi. Oke, itu saja. Kalau teman-teman ingin mencari tempat kopi, ini kopi di apa ini? Halte Kopi daerah Panjen, Kabupaten. Tentunya ya cocok lah buat kantong mahasiswa dan pemuda kan begitu. Oke, itu saja. Semoga diskusi malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, baik utamanya bagi penonton, lebih-lebih kepada partai P3 yang mungkin juga mengamati atau menonton podcast ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bang masuk di